Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, senang sekali saya Lutfi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kali ini dengan tema Cukuplah Allah menjadi penolongmu. Tentunya kita akan belajar dan mengkaji lebih dalam bersama narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, Ustadz Haidir Rahman BAMUD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersama kami di sini Ustadz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu senang nih bertemu Ustadz. Hari ini kita mau belajar dari Ustadz tentang cukuplah Allah menjadi penolong. Untuk itu kami mohonkan tausiahnya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekian aktivitas ibadah yang kita lakukan sehari-harinya itu, dan mungkin sejak kecil kita sudah diajarkan, hanya saja kemudian kita kurang untuk mentadabburi dan kurang untuk mendalami kembali makna-makna dari sekian ibadah yang kita lakukan, hingga kemudian seolah-olah ibadah ini hanya sekedar hal yang rutin dan kemudian kita tidak membutuhkannya. Ini dalam rutinitas ibadah kita, terutama sholat, ini seringkali kita ungkapkan, kita ucapkan, dan bahkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surah Al-Fatihah. Ini di dalam sholat kita, yang mana sholat kita kemudian tidak sah kalau kemudian Al-Fatihah tidak dibaca. Dan kemudian sebagian tradisi masyarakat dalam memulai doa-doa mereka dimulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu, baru kemudian memanjatkan doanya, dan kemudian sebagian orang mengamininya. Ini dalam tradisi masyarakat kita dapati bahwasanya Al-Fatihah ini tidak asing bagi kita. Namun kemudian ada satu hal yang mungkin kurang untuk kita tadabburi, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah di ayat yang ke-5 itu ya. Ketika Allah berkalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sebagian ulama menyatakan ayat ini adalah jantungnya Al-Fatihah. Hingga sampai kemudian ada seorang ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu menulis satu kitab yang diberi judul Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in. Judul kitabnya ini khusus untuk membahas Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in. Itu jadi satu kitab gitu. Betapa pentingnya kemudian ayat ini dalam keislaman kita, karena ini menjadi jantungnya Al-Fatihah. Kita berikrar kepada Allah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Namun kemudian jika kita lihat kenyataannya pada kehidupan kita masih kurang untuk mentadabburi ayat ini, dan kemudian mewujudkan ikrar kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih kurang. Dalam upaya-upaya kita mewujudkan cita-cita kita, kalau kita tidak menyandarkan pada kemampuan diri sendiri, kemudian kita meminta bantuan orang lain, mesti ada dua ini. Seseorang bercita-cita ingin jadi sarjana misalnya, saya mampu karena saya pintar, hingga kemudian ia melupakan siapa yang kemudian menentukan kesuksesannya, itu Allah. Atau kemudian jika ia tidak pintar, IQ-nya mungkin kemudian tidak sebagaimana temannya yang cerdas, mungkin dia menggantungkan dirinya dengan temannya. Seperti itu. Kalau tidak mengandalkan dirinya, dia mengandalkan orang lain.
Adapun kemudian mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesuksesannya ini masih kurang. Dan ini benar ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan, yaitu dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya hal itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, seringkali kalau kita lihat di dalam terjemahan, biasanya yang dinyatakan berat di sini adalah salatnya. Tapi kita ingin kembali membongkar ayat ini, mengeksplorasi ayat ini. Kira-kira apakah hanya salat yang benar dalam ayat ini? Mungkin kita akan membongkarnya nanti. Nah, kita akan bongkar setelah jeda ya Ustaz. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami. Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Ustadz Haidir Rahman dengan tema Cukuplah Allah Menjadi Penolongmu. Pak Ustadz, silahkan dilanjutkan tausiahnya seputar Cukuplah Allah Menjadi Penolongmu. Sampai mana tadi? Kita mesti bongkar lagi, Ustadz. Harus dibongkar sholat lagi. Ayat ini kemudian sering dijadikan landasan dalil bahwasanya salatlah yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Namun jika kita perhatikan sekali lagi ayat ini, perintah di dalam ayat ini tidak hanya salat. Pertama disuruh minta pertolongan kepada Allah. Bisabar berarti disuruh untuk bersabar. Wassalah berarti juga disuruh untuk salat. Kayaknya kok nggak adil. Kok yang dikatakan berat itu hanya sholat saja gitu. Padahal ada 3 perintah di dalam ayat ini. Suruh minta pertolongan, suruh bersabar, dan kemudian suruh sholat. Ketika digabungkan, meminta pertolongan dengan sabar, meminta pertolongan dengan sholat, dan meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ada banyak kemudian kalau kita mau explore lagi ayat ini, kita bongkar ayat ini. Nah, jadi seorang pakar tafsir di abad ketiga Hijriah, Al-Imam Husain ibn Fadl, namanya mungkin tidak begitu populer dibandingkan dengan penyusun-penyusun tafsir di abad pertengahan, karena beliau di abad ketiga Hijriah, beliau seorang pakar nahwu atau pakar bahasa yang ada di nahwu. Para pengkaji bahasa mungkin mengenal siapa beliau ini. Namun kemudian beliau juga memiliki pendapat di dalam tafsir dan dianggap sebagai salah seorang mufassir di abad klasik. Al-Imam Al-Baghawi mengutip pendapatnya bahwasanya yang dimaksud dengan innaha, hal tersebut dalam ayat ini gitu kan, wa innaha lakabirah, yang berat itu adalah isti'anah. Jadi isti'anah ini adalah memohon pertolongan ini yang kemudian berat. Maka dalam ayat ini ketika yang menjadi titik pokok beratnya sesuatu yang dinyatakan dalam ayat ini adalah isti'anah, maka semuanya nanti akan ngikut. Sabarnya ini juga akan ikut berat, dan sholatnya juga akan ikut berat. Tapi kalau kita menitik beratkan menjadikan hanya sholat saja yang berat, seakan-akan kita melupakan meminta pertolongan ini dianggap enteng. Kemudian sabar ini kemudian juga dianggap enteng. Hanya sholat yang kemudian berat. Dan kemudian dihubung-hubungkan dengan khusyuk di dalam sholat. Nah, nanti akan kita lihat lagi maknanya dari khusyuk ini akan dijelaskan pada ayat setelahnya. Jadi intinya kesimpulan dari ayat ini, meminta pertolongan kepada Allah saja itu sudah berat. Ditambah lagi meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar, tambah berat. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat, ini tambah berat lagi. Dan yang paling berat adalah menggabungkan keduanya, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ini amatlah sangat berat. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita melakukan memohon pertolongan kepada Allah ini amat berat dan seolah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh yang ringan, seorang mahasiswa saja.
ketika dia dikasih nilai C sama dosennya gitu kan. Yang pertama dia hubungi itu siapa? Mesti dosennya. Pak, bisa nggak nilainya diangkat? Yang memiliki hati dosen tersebut siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian tidak datang kepada Allah terlebih dahulu, ya Allah berikanlah kemurahan hati bagi dosen saya untuk memberikan saya nilai yang lebih dari C, karena kemudian saya lalai dalam hal ini, mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian keesokan harinya datang kepada dosennya, tapi ternyata kan tidak. Langsung dia hubungin dosennya dulu. Kemudian dosennya killer lagi. Hingga kemudian sudah, ini harga mati. Sampai mati kamu dapat C, kan begitu, harga mati seperti ini. Ini contoh dalam dunia pendidikan tinggi seperti ini. Dalam dunia ekonomi butuh pinjaman. Kemana kita? Apakah rajin bangun subuh untuk sholat berjamaah di masjid ketika butuh pinjaman gitu kan? Atau ketika usahanya seret dan lain sebagainya, dia rajin mendirikan sholat di subuh hari, kemudian ketika sudah masuk duha menyempatkan untuk sholat duha, ataukah kemudian ia mengandalkan pinjaman-pinjaman, datang ke rentenir sana, datang ke rentenir sini, saya butuh modal usaha seperti ini, hingga kemudian setelah dimulai usahanya bangkrut dan lain sebagainya, wal'iyadzubillah, Allah mentakdirkan dia bangkrut. Sudah kepepet seperti itu, baru kemudian menuju kepada Allah. Kenapa kok tidak dari pertama? Nah, gitu loh. Ini yang menunjukkan bahwasanya kita masih kurang untuk menjadikan Allah sebagai yang pertama kali kita mohon pertolongan. Tapi dalam aktivitas kehidupan kita lebih sering untuk mendatangi makhluk-makhluk Allah terlebih dahulu yang kita anggap bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kalau sudah kemudian kepepet, baru kemudian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, berat. Memohon pertolongan kepada Allah saja berat. Apalagi kemudian jika dibarengi dengan sabar dan dibarengi dengan ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Mungkin demikian. Baik Ustadz, pembahasan kita semakin menarik nih setelah Ustadz jelaskan tadi dari ayat suci Al-Quran dan juga contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih tentang cukuplah Allah menjadi penolongmu. Buat pemirsa, tetaplah bersama kami, Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Ustadz Haidi Rahman dengan tema Cukuplah Allah menjadi penolongmu. Ustadz, silahkan dilanjutkan tausiahnya. Ketika ditanyakan, siapa sih orang-orang yang khusyuk itu, yang dia tidak diberatkan untuk memohon pertolongan kepada Allah? Sangat mudah sekali kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina yadhunnun, mereka yang kemudian yakin, annahum mulaqu rabbihim, yang mereka itu akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan yang kita ambil dalam ayat ini, mereka yang kemudian orientasi hidupnya itu adalah orientasi akhirat oriented. Dalam menetapkan tujuan-tujuan hidupnya ini dilandaskan aktivitas yang saya lakukan adalah aktivitas ibadah. Maka kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Namun kemudian seorang yang dilupakan dari tujuan utamanya untuk menuju akhirat, inilah yang kemudian biasanya akan berat bagi dia untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kecil ini kebanyakan atau pada umumnya kurang untuk dididik untuk cita-cita akhirat. Kan jenjang kehidupan kita, misalnya masing-masing dari kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Ini rata-rata orang yang diberikan umur oleh Allah sudah 70, ini sudah mendekati gitu kan. Kalau diberi umur sepanjang itu. Dari 70 umurnya itu, target hidup yang ada itu kan nanti umur 18, 20 lulus kuliah. Habis lulus kuliah kemudian kerja. Habis kerja kemudian kawin. Habis kawin kemudian punya anak. Habis punya anak kemudian punya cucu.
Habis punya cucu terus apa? Pensiun. Nah, habis pensiun apa? Tanya terus. Baru kemudian teringat, oh iya akhiratku masih panjang perjalanannya. Ketika dia ingat akhiratku masih panjang perjalanannya, umur berapa dia? 60, pensiun umur 60 ya. Sedangkan kemudian dia diberikan waktu oleh Allah 70 tahun. 60 tahun dia habiskan untuk tujuan apa? Ayah. Sehingga kemudian untuk mengukir karir akhirat baru dia mulai umur 60. Kira-kira gimana ini? Nah, ini sebagian besar kemudian orientasi hidup kita di setting seperti ini. Inilah yang kemudian menjadikan kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan tujuan, yang memegang kunci kesuksesan hidup kita. Ini ada pada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita nanti sukses atau tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian ketika kita melupakan ini, kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian menjadikan kita berat. Seringkali sudah ketemu problem baru kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang kemudian orientasinya itu akhirat, akan dimudahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau ada satu permintaan penting, yaitu apa? Memohon keturunan. Istrinya sudah tua dan kemudian dia sudah beruban. Beliau sudah beruban. Tapi apa yang menjadikan beliau tetap berdoa kepada Allah minta keturunan? Sementara kemudian kalau kita lihat dari dunia kedokteran modern saat ini, wanita yang sudah menopause itu nggak mungkin melahirkan. Tapi Nabi Zakaria mengatakan sebagaimana Allah kalamkan dalam Al-Quran, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, saya ini belum putus asa memohon kepada engkau. Di usianya yang sudah senja itu masih memohon anak, masih memohon keturunan. Yang dalam kacamata dunia kedokteran nggak mungkin punya anak, tapi karena Nabi Zakaria adalah orang yang termasuk di dalam dalam ayat yang Allah katakan yakin akan bertemu dengan Allah, yaitu orientasi kehidupannya adalah orientasi akhirat. Beliau tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah untuk dianugerahi siapa? Putra. Maka pada umur yang senja itu Allah anugerahkan bagi beliau Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ini contoh dari seorang hamba Allah yang soleh, yang orientasi kehidupannya itu akhirat. Ia tidak mementingkan hukum sebab akibat ini bisa atau tidak, tapi keyakinan yang ada pada dirinya, Allah lah yang bisa memberikan putra bagi dirinya. Nah, jadi seperti itu. Baik Ustadz, mudahan kami semua bisa hidup dengan orientasi akhirat nih Ustadz ya. Tapi ada salah satu pertanyaan nih Ustadz tentang tema kita pada hari ini yang cukup banyak ditanyakan. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan hanya meminta tolong kepada Allah? Bagaimana adab dan caranya Ustadz? Dijawab setelah ini. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami, Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Ustadz Haidi Rahman dengan tema Cukuplah Allah menjadi penolongmu. Ustadz, satu pertanyaan tadi belum terjawab Ustadz. Bagaimana sih Nabi SAW mencontohkan kita agar hanya meminta kepada Allah? Bagaimana adab dan cara-caranya Ustaz? Pertanyaan ini mungkin butuh satu semester untuk jawabnya, satu semester kuliah, karena ada banyak contoh-contoh dari Nabi SAW bagaimana hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi mungkin ada dua hal yang akan kami sampaikan, ada dua riwayat yang akan kami sampaikan di sini. Ketika Rasulullah SAW menghadapi siksaan dan tekanan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, hingga kemudian salah seorang sahabat itu tidak tahan dan minta kepada Nabi untuk mintakan pertolongan kepada Allah. Nabi SAW menjawab, umat-umat sebelum kita ini dicoba dengan satu hal yang lebih berat. Sebagian dari mereka ada yang kemudian dipaksa untuk meninggalkan keimanan dengan diletakkan gergaji di atasnya hingga kemudian tubuhnya terbelah, tapi tidak
meninggalkan keimanan barang sedikit pun. Maka demi Allah kata Nabi, aku akan masih tetap pada jalan ini, yaitu jalan dakwah ini, sampai kemudian nanti Allah yang menjanjikan kemenangan bagiku. Ini contoh dari sabarnya Nabi SAW untuk gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menjanjikan kemenangan itu. Maka terrealisasinya kapan? Pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu Fathu Makkah. Jadi Makkah kemudian sudah ditaklukkan. Kemudian ada riwayat yang kedua yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini. Ini tadi contoh sabarnya Nabi. Yang kedua ini satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Hanya saja kemudian para pakar hadis berbeda pendapat apakah hadis ini dhaif atau kemudian bisa diangkat menjadi derajat hasan. Al-Imam At-Tirmidzi sendiri cenderung kepada hadis ini dhaif, namun kemudian Al-Imam Ibnu Hibban mengangkat derajat hadis ini bisa menjadi hasan, yang bunyinya seperti ini. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu, hendaknya salah seorang dari tiap-tiap dari kalian itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala keinginannya, hajatnya, hatta syis'a na'lihi, sampai kemudian tali sandalnya yang putus sekalipun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini kan perkara sepele, tali sandal yang putus itu. Beli lagi atau kemudian jalan nyeker kan sudah menjadi solusi. Tapi untuk perkara yang kecil seperti ini, masih kita diperintahkan untuk minta kepada Allah. Maka betapa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu perkara yang disenangi oleh Allah, namun jarang kita lakukan. Ini apa tadi? Sandal yang putus. Seringkali kemudian yang menjadikan kita enggan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat suatu hal itu remeh, dan kemudian betapa yakinnya kita saking mudahnya hal tersebut, sendiri saja bisa, tanpa pertolongan Allah juga bisa. Ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk memanage hati kita, bahwasanya dalam perkara yang kecil sekalipun tidak diperkenankan bagi kita untuk sombong di hadapan Allah, hingga kemudian kita tidak menjadikan Allah sebagai tempat kita bersandar, meskipun dalam hal yang sepele seperti itu. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Mausuli dalam musnadnya, bahwasanya perkara yang demikian juga dinasihatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sama seperti hadis ini tadi, bahwasanya minta kepada Allah, bahkan sampai kemudian tali sandal yang putus itu minta kepada Allah. Karena kalau bukan Allah yang memudahkan, dia akan mendapati kesulitan meskipun hanya tali sandalnya saja. Ketika kemudian tali sandal putus, kemudian tidak memohonkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beli di sana. Taunya kemudian ke toko, tokonya tutup. Atau belum datang ke tokonya, tokonya kebakaran. Allah yang kemudian menjadikan tokonya kebakaran. Atau kemudian tokonya ada, tapi ketika merogoh tangan ke saku, mana duitku tadi, kemudian dicopet. Hingga kemudian diberikan kesulitan-kesulitan yang lain jika Allah berkehendak. Maka dari ini, jangan kemudian kita meremehkan satu problem yang kecil tanpa kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah meskipun hal-hal yang itu sepele. Ini diantara yang dahulu pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik Ustadz, semoga kita dapat belajar nih apa yang sudah dicontohkan itu, walaupun dalam hal-hal yang sepele. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz, tentang bagaimana apabila kita itu sudah hanya meminta tolong kepada Allah, namun tidak juga dikabulkan, tidak juga merasa ditolong nih Ustadz. Ustadz akan jawab setelah jeda. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami, Beranda Dakwah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Ustadz Haidi Rahman dengan tema Cukuplah Allah menjadi penolongmu. Ustadz, tadi satu pertanyaan belum terjawab. Bagaimana nih apabila kita sudah
merasa hanya meminta tolong kepada Allah tapi tidak juga dikabulkan dan juga kita tidak merasa tertolong nih Ustaz. Bagaimana seharusnya sikap kita? Kalau boleh saya tanya kembali, berapa kali minta? Kita lihat contohnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dari pernikahan beliau sampai kemudian usianya senja itu masih meminta kepada Allah. Lama. Kalau kemudian kita meminta kepada Allah 1-2 kali, 1-2 bulan, 1-2 tahun, belum kunjung dikabulkan apa yang kemudian kita pinta, terus mengatakan Allah belum mengabulkan, maka masih jauh perbandingannya ketika dibandingkan dengan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Yang kedua, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkalam dalam Al-Quran apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan kalian. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mengatakan belum dikabulkan, dia belum yakin terhadap kalam Allah ini. Maka para ulama menjelaskan di sini ada 3 kemungkinan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu. Yang pertama, segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doaul anbiya. Sebagian besar doa para nabi ini demikian. Dan kemudian doanya orang-orang soleh yang mustajab ini demikian. Minta kepada Allah langsung dikabulkan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, diakhirkan. Ini juga doanya orang-orang soleh. Jangan dikira kemudian Nabi itu begitu minta langsung dikabulkan. Ini Nabi Zakaria tadi minta baru dikabulkan berapa tahun setelah beliau minta. Dan kemudian Nabi Muhammad juga pernah diakhirkan dikabulkannya doa beliau ketika Nabi Muhammad meminta untuk dipindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berkali-kali kemudian Nabi Muhammad itu menengadahkan tangannya kepada Allah untuk meminta dipindahkan ini, namun kemudian baru Allah realisasikan perpindahan kiblat itu ketika setelah hijrah. Yang mana dahulu ketika Nabi di Mekah, kiblat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ini contoh bahwasanya seorang yang soleh sekalipun bahkan sampai tingkatan para nabi bukan menjadi satu patokan kesolehan hamba itu, doa itu langsung dikabulkan. Jadi ada 3 kemungkinan, tadi barusan 2 disampaikan, segera dikabulkan, kemudian yang kedua ini diakhirkan, yang ketiga ini diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Kita minta istri yang cantik misalnya, tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala istri cantik misalnya. Tapi kemudian yang diberikan adalah istri yang solehah, meskipun kemudian kecantikannya tidak sebagaimana yang diidam-idamkan. Hingga kemudian ia melihat tetangganya, istrinya cantik, tapi kemudian suaminya diomeli. Suaminya kemudian sudah nggak nurut sama suami, sering bantah sama suami, anak kemudian nggak diurusin. Alhamdulillah kalau begitu istri saya seperti ini. Nah, ketika kemudian melihat yang lain ada yang seperti ini, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ini bisa di dunia dan bisa di akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala mobil, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dikasih pesawat. Maka kemudian lebih baik. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, atau kemudian yang lebih baiknya ini tidak di dunia. Minta kemudian sampai akhir hayatnya tetap berdoa kepada Allah, dan kemudian Allah wafatkan, tahu-tahu di surga kok bisa tingkatannya itu lebih tinggi. Nah, ini adalah ganti dari kesungguhan Anda ketika berdoa di dunia, dan ketidakputusasahan Anda dalam berdoa ini diganti oleh Allah di akhirat dengan kenikmatan yang jauh lebih berlipat. Maka jangan pernah meyakini, jangan pernah kemudian memvonis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa hambanya. Karena ada tiga kemungkinan ini. Nah, sebagai kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, kembali kepada ayat yang menjadi pokok pembicaraan kita tadi adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita realisasikan kembali, kita perbaharui niat kita bahwasanya Allah yang
menetapkan segala hajat kita. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan kemudian jangan pernah memandang ada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mewujudkan keinginan kita ini. Karena mereka semua adalah makhluk. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amtsalukum." Ini Allah mencela orang-orang kafir yang dahulu ketika dia mintanya itu kepada patung-patung berhala-berhala. Kata Allah, yang dia pinta kepada patung-patung itu ibadun amtsalukum, dia juga makhluk setara seperti Anda, sama. Namun kemudian kita terkadang memandang makhluk Allah yang satu ini lebih tinggi daripada kita, hingga kemudian kita beranggapan dia bisa memenuhi hajat kita, padahal yang memenuhi hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benar-benar merealisasikan ikrar kita yang kita ucapkan tiap hari ini minimal 17 kali, bahwasanya hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah sajalah kemudian kita memohon pertolongan. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Pemirsa, demikianlah program Beranda Dakwah bersama Ustadz Haidir Rahman dengan tema Cukuplah Allah Menjadi Penolongmu. Saya Lutfi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.